Puji Tuhan ya, senang sekali bisa berada di tempat ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Nuge di GBI VTI ya, dan kepada Ibu Gembala dan seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat, dan juga ada sahabat-sahabat kami dari tim CMNI, Bapak Thomas Wijaya dan seluruh tim yang terlibat ya, dan juga Ibu Cynthia ya duduk di belakang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat merasakan ibadah. Ibu Cynthia mana ini? Ada dua Cynthia. Oh, Ibu Cynthia, Pak Thomas ya. Satu lagi Ibu Cynthia. Ibu Cynthia juga Pak Gerungan. Oh iya, iya, salam kenal. Ibu Cynthia ada dua ya. Iya. Haleluya. Ya, senang sekali ini sudah kali yang kedua. Ya. Terakhir saya berjumpa dengan hambanya Pak Pendeta Nuge mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan senang berada di rumah Tuhan. Sudah begitu indah ya. Saya kaget tadi datang di sini, wah rumah Tuhan sudah didandani dengan begitu baik ya. Jadi teringat Hagai ya, bagaimana Tuhan menegur dan memperingatkan rumah Tuhan kapan nih mau didandani. Gak cuma bicara rumah Tuhan itu hati kita, tapi juga rumah Tuhan secara fisik dong kita perhatikan. Jadi senang ya, rumah Tuhan semakin indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kalau datang tidak hanya menegur dan mengajar, tidak hanya menghibur, tapi juga akan mengajar, karena Roh Kudus juga roh pengajaran. Dia pasti akan mengajarkan kita ke kebenaran firman dan menegur kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, tema yang merema di hati saya sejak 2 minggu yang lalu sampai hari ini adalah masih sama, tapi ini saya kerucutkan dengan judul sebagai berikut: hari terakhirmu pasti akan tiba, sampaikanlah pesan terakhir. Ini temanya, Bapak Saudara ya. Kalau dengar ini agak gimana gitu ya, rasanya agak ngeri, tapi ini firman Tuhan penting untuk kita ketahui. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Johan bahwa kami dari tim TWC, singkatan dari The Wonderful Counselor. Jangan dibalik WTC ya, sering kebalik-balik. Kita pernah melayani di GBI WTC, dikenalkannya terbalik. Ini tim dari WTC melayani di GBI TWC ya, karena mirip-mirip jadi terbalik-terbalik ya. Nah, satu visi kami ada 7, tapi saya jelaskan satu saja. Visi kami adalah rindu untuk mengobarkan api kebangunan rohani dimanapun kami diutus Tuhan. Kenapa api kebangunan rohani penting, Bapak Saudara? Karena kalau tidak ada api kebangunan rohani menyala di tempat di mana kami diutus Tuhan, baik di gereja, di desa, di kota, di satu bangsa, kalau tidak ada api kebangunan rohani, pasti kehidupan rohani tidak akan menyala-nyala bagi Tuhan, dan cinta mula-mula akan memudar, dan pertumbuhan rohani mengalami stagnansi. Bahkan tidak ada kebangkitan penginjilan bagi jiwa yang terhilang. Injil tidak akan diberitakan sampai ke ujung bumi, boro-boro ya. Jadi perlu dibakar dengan api kebangunan rohani. Siapa yang bisa membakarnya? Ya, kuasa api Roh Kudus ya, karena dikatakan Roh Kudus juga adalah api Tuhan yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, saya percaya pagi hari ini hadirat Tuhan yang membawa api Tuhan itu sudah ada di tempat ini, Bapak Saudara. Bagaimana kita tahu? Sekalipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi hadirat Tuhan itu kan tangible, Bapak Saudara, dapat dirasakan. Firman Tuhan katakan 2-3 orang datang berkumpul dalam namaku, aku ada, aku hadir. Nah, tadi kita waktu menyembah Tuhan kan kita bisa merasakan, Bapak Saudara, sudah lebih dari 2-3 orang yang merindukan Tuhan. Ya, jadi hadirat Tuhan datang itu syaratnya cuma dibutuhkan 2-3 orang yang berkumpul datang, tapi nggak cuma sekedar kumpul-kumpul, Bapak Saudara, tapi ada hati yang merindukan Yesus. Di sanalah hadirat Tuhan datang. Makanya tadi waktu menyembah Tuhan, saya yakin ada yang mulai terjamah. Roh Kudus mulai bekerja, menguatkan hati Anda, iman Anda. Nah, segera kita baca saja, Bapak Saudara. Dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian 8 ayat saja, dan belajar bersama dengan Roh Kudus di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya baca terlebih dahulu dan bergantian ya. 2 Raja-Raja 20. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Yesaya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memberikan hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan raja Asyur. Aku akan memakai kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Amin. Yang berbahagia ialah yang sedang membacakan firman Tuhan tadi. Berarti kita semua dikatakan berbahagia, Bapak. Kenapa? Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi firman dibacakan aja dikatakan berbahagialah. Tetapi Tuhan katakan lebih berbahagia yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya. Jadi kita hari ini mau mempraktekkan firman, Bapak Saudara. Kalau mau mempraktekkan firman, mau jadi pelaku firman, ya butuh diajar oleh Roh Kudus. Ya, karena Nabi Hosea mengatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar. Ada dua hal yang sangat penting yang mau Roh Kudus ajarkan buat kita. Karena saya sendiri juga diajar, Bapak Saudara. 2 minggu berturut-turut saya gali, dan hati ini, nggak bisa berhenti. Pewahyuan datang, rema datang ya. Jadi saya suka berkhotbah itu yang eksposisi ya, mendalami satu perikop itu dalam gitu. Saya senang kalau Roh Kudus singkapkan supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi ada 2 hal yang sangat penting, Bapak Saudara. Saya bagi 2 hal, yaitu yang pertama, hari terakhirmu pasti akan tiba. Amin. Yang kedua, sampaikanlah pesan terakhirmu. Ini 2 kalimat ini menggema terus, Bapak Saudara. Nah, kita bahas yang pertama. Hari terakhirmu pasti akan tiba. Tadi ayat yang ke-1 dikatakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nah, ini menarik, Bapak Saudara. Kenapa dikatakan pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati? Ini mengingatkan kita bahwa selama kita hidup di dunia yang sementara ini, pasti kita juga akan mengalami yang namanya apa? Hari-hari di mana kita jatuh sakit. Saya yakin banget tidak ada orang di tempat ini yang berani angkatan dan berkata saya nggak pernah sakit. Pasti pernah sakit, Bapak Saudara. Sekalipun Anda sesehat apapun, sekuat apapun stamina Anda, pasti suatu hari nanti jatuh sakit. Karena apa? Menuanya dan melemahnya tubuh jasmani Anda. Kita nggak bisa melawan kodrat ilahi. Makin bertambah umur, bukannya makin tambah muda dan kembali menjadi bayi kan? Atau tetap awet muda dan tetap awet kuat dan awet sehat, kan tidak mungkin ya. Itu sudah kodrat ilahi. Kita pasti menua, kita pasti melemah, dan pasti kita akan mengalami pengalaman jatuh sakit dan hampir mati. Ya, saya kesaksian sedikit dulu waktu SD atau SMP, saya lupa, saya pernah sakit demam. Waktu itu di Yogyakarta, dibawa sama mama ke sebuah dokter, dan dokternya ini mungkin agak ceroboh, jadi saya disuntik untuk supaya nggak demam gitu ya. Ternyata malah dosisnya mungkin over, sehingga saya mengalami komplikasi dan semua lendir di tubuh saya ini mengering. Bayangin, Bapak Saudara, jadi mata nggak bisa dibuka, lidah nggak bisa melet, sudah hampir meninggal. Teman-teman sekolah pada datang dan hanya bisa menangisi saya karena saya nggak bisa ngomong, Bapak Saudara. Semua lendir itu mengering saking overdosisnya. Saya bisa minta kertas, saya tulis di kertas. Semua menangis, dia pikir saya titip pesan terakhir, Bapak Saudara. Dipikir saya menulis sesuatu yang pesan buat teman-teman. Jadi mereka menangis, saya juga makin sedih. Gak bisa makan, ditetesin cuma pakai pipet diisi air supaya saya nggak dehidrasi. Untungnya orang tua walaupun dalam keadaan yang cukup miskin ya, nggak bisa bawa ke rumah sakit. Singkat cerita, nggak tahu keajaiban saya bisa dibawa ke rumah sakit.
dan bisa diinfus, jadi sembuh ya, itu kisah. Jadi pasti punya pengalaman yang namanya jatuh, sakit, dan hampir mati. Kalau Anda tidak pernah punya pengalaman itu, ya bersyukur, tetap jaga kesehatan ya. Amin. Tapi kalau pernah, ada maksud dan rencana Tuhan loh, seperti Hizkia ini ya. Dan tidak sedikit loh orang yang mengalami pengalaman jatuh sakit yang cukup parah, itu nggak cuma hampir mati, pada akhirnya ya mati, tutup usia. Saya juga browsing di Google Bapak Saudara, saya selidiki betul sebenarnya angka harapan hidup manusia di Indonesia itu berapa sih? Menurut Badan Pusat Statistik, maksimum usia orang Indonesia hanya 71 tahun. Wow, rendah ya. Ada yang sampai 80 itu di negara-negara Asia lainnya ada. Tapi di Indonesia hanya 71 tahun. Jadi ini membuat kita harus menyadari Bapak Saudara. Menyadari apa? Bahwa kuota hidup manusia itu ternyata sangat terbatas. Jangan sombong. Kuota hidup manusia itu hanya sangat terbatas. Manusia tidak akan pernah bisa hidup selama-lamanya. Bahkan untuk bisa bertahan hidup sampai usia 80 tahun pun sangat tidak mudah. Bersyukur kalau Bapak Saudara nanti bisa sampai umur 70 sehat, 80 sehat, bahkan lebih dari itu. Itu karena anugerah ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan hidup manusia sampai 70. Lebih dari itu kesukaran yang akan dilaluinya kan. Ya. Jadi oleh karena itu gimana Bapak Saudara? Kenapa kok beban masalah hidup yang berat, beban dosa dan gaya hidup yang tidak sehat ini akan menjadi penyebab usia manusia itu angka harapan hidupnya pendek ya, hanya sampai 71 tahun. Jadi kita harus ingat Bapak Saudara, ingat seperti ini, bahwa hidup manusia itu sebetulnya hanya 7 hari yang diulang. Kita kan hanya mengenal 7 hari Bapak Saudara, gak ada yang nambahin kan, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hidup manusia itu hanya 7 hari yang diulang-ulang bertahun-tahun, nunggu kapan kuota hidupnya habis. Coba sadari, hidup kita itu hanya pengulangan 7 hari, Senin ketemu Senin, dan diulang bertahun-tahun, tunggu kapan kuota hidupnya habis. Jadi 1 dari 7 hari itu, entah Senin, entah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pasti 1 dari hari itu akan menjadi hari terakhir Anda hidup di dunia ini. Jadi bagaimana Saudara? Ya, kita harus jalani hidup ini dengan kesadaran penuh bahwa hari ini bisa jadi hari terakhir kita hidup di dunia ini. Jadi harus ambil keputusan, kita jangan hidup dalam berbagai beban dosa. Jangan masih hidup dalam beban masalah kehidupan. Tapi kita harus putuskan untuk bertobat dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam tentang kuota hidup. Apa sih kuota? Kuota itu kan batasan limit, jumlah limit tertentu. Paling gampangnya gini Bapak Saudara, kalau kita aktif pakai handphone, aktif di sosial media, pasti butuh yang namanya pulsa. Beli pulsa dapat kuota kan, misalnya beli 100.000 dapat 16 GB ya. Artinya apa? Ya di dalam waktu 1 bulan masa tenggang aktifnya ya 16 GB itu habis. Setelah habis, Bapak Saudara beli di mana? Ya beli di mana saja yang jual pulsa kan. Anda bisa top up, Anda bisa isi ulang. Itu artinya kuota pulsa. Nah kalau kuota hidup itu artinya apa? Batasan limit usia manusia. Nah celakanya begini Bapak Saudara, ketika kuota hidup kita habis, kita nggak bisa beli, nggak bisa cek ke toko sebelah, nggak bisa minta tolong tetangga kita suruh beliin, tolong dong ditambah lagi 1 tahun, nggak bisa Bapak Saudara. Karena kuota hidup ini dipegang sama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang tahu berapa batas kuota hidup setiap manusia berbeda-beda. Hanya Tuhan yang tahu. Nggak bisa masing-masing bisa saling tebak. Kamu kuota hidupnya paling 72, kamu 73, nggak bisa. Kita yang merasa sehat bisa sampai 85 gitu ya. Karena kita olahraga, mungkin menjaga makan, vitamin, malah kuota hidupnya pendek ya. Akhir-akhir ini kita juga dikagetkan ya, berita di media dari kalangan artis yang sehat, bugar ya. Saya mau mengejar six pack aja susah ya. Dia sampai sudah, waduh keren banget gitu ya. Mengagetkan sekali sampai beritanya heboh ya. Akhirnya juga kuota hidup habis. Sebuah misteri kehidupan yang hanya Tuhan Yesus yang tahu. Jadi dapatkah kita mengantisipasi Bapak Saudara? Pengen nambah kuota hidup lah, mulai sekarang yuk kita tambah. Nggak bisa juga. Dapatkah kita mengetahui kapan batas limit kuota kita habis? Nggak bisa juga. Ya, jadi
Kita mau belajar dari Hizkia nih. Kalau dikatakan tadi apa ayat pertama? Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi kita harus siap Bapak Saudara. Suatu hari nanti kita pun akan mengalami juga pengalaman yang seperti Hizkia alami, yaitu pengalaman jatuh sakit atau hampir habis kuota hidupnya. Jadi kita pasti mengalami yang namanya kematian. Ini fakta. Ini khotbah seperti ini nggak enak, tapi lebih baik diberitahu karena Hizkia pun diajar sama Tuhan ya. Nah sekarang begini, setelah kita tahu bahwa faktanya kuota hidup terbatas dan setiap orang akan menghadapi kematian, namun faktanya yang sangat mengerikan adalah masih banyak orang berpikir bahwa orang ini nggak hanya khalayak umum, bahkan menyerang jemaat gereja-gereja Tuhan. Orang-orang percaya masih punya pendapat yang sama. Apa nih pendapat yang sama nih? Bahwa kebanyakan masih berpikir seperti ini, kematian itu adalah akhir dari segala kesusahan dan penderitaan di dunia. Menurut mereka, kematian adalah jalan keluar dari beban permasalahan hidup yang ada. Seolah-olah kalau sudah mati, akan terbebas dan terlepas dari beban penderitaan hidup. Dan saya mau katakan, ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal itu salah besar. Ini penyesatan yang menyusup di pikiran orang-orang percaya. Sehingga banyak orang percaya yang berpikir begini, aduh, hidup ikut Tuhan sudah bertahun-tahun nggak mengalami terobosan, beban hidup silih berganti. Sehingga apa? Kalau dia nggak berjaga-jaga, nggak tinggal dekat dengan firman, iblis bisa membisikkan banyak dusta. Kalau gitu, lebih baik sudah aja hidupmu, beban penderitaanmu selesai. Makanya jangan heran Bapak Saudara ya, di akhir zaman ini kita melihat tren-trennya makin meningkat kan. Hamba Tuhan murtad, hamba Tuhan bunuh diri, bingung ya? Hamba Tuhan di California yang cukup besar jemaatnya bisa memutuskan untuk tinggalkan Tuhan. Bahkan dia bunuh diri, dia tulis surat wasiat lagi bahwa dia katakan ya Yesus sih oke sih, tapi Yesus nggak bisa sembuhkan stresku, Yesus nggak bisa sembuhkan depresiku. Terus dia mati bunuh diri, mengguncang berapa jutaan iman para pengikutnya. Belum hamba Tuhan yang tinggalkan Tuhan, dulunya tulis buku tentang kekudusan, terus tinggalkan Tuhan juga. Jadi mengguncang iman para generasi muda yang ikut gereja tersebut. Masih banyak lagi Bapak Saudara, baik karena pekerjaan, situasi tertentu, banyak yang tinggalkan Tuhan, murtad. Karena dia berpikir apa? Sudahlah ikut Tuhan juga nggak mengalami terobosan apa-apa. Kematian adalah jawabannya. Nah, ini adalah satu kesalahan besar. Kenapa Bapak Saudara? Karena setelah kematian, manusia itu masih akan diperhadapkan dengan yang namanya kekekalan. Nah ini, gereja Tuhan harus sampaikan kebenaran ini. Banyak orang percaya yang mungkin nggak pernah dengar atau lupa atau baru hari ini dengar. Jangan hidup sembrono di akhir zaman. Karena setelah kematian ada yang namanya kekekalan. Nah kekekalan ini ada dua nih, kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga atau kekekalan di api neraka. Lukas 12 ayat 20 dikatakan demikian, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, kita harus mulai pikirkan Bapak Saudara. Ya, jadi kalau hidup kita ini sembrono, masih sibuk dengan urusan duniawi dan tidak pernah peduli dengan perkara rohani. Apa sih perkara rohani? Pertumbuhan iman kita, saat teduh kita, hidup kita ini di hadapan Tuhan beres nggak sih? Masih ada banyak beban dosa nggak? Masih ada banyak beban masalah hidup nggak? Yang merintangi kita untuk dapat mendekat sama Tuhan. Itu berarti merupakan tanda apa? Kita menganggap remeh kekekalan setelah kematian. Karena kita nggak mau pikirin, udahlah, hidup aja udah susah, mikirin kekekalan. Terus pokoknya gitu-gitu aja lah, jalanin gitu aja. Nah, ini banyak sekali iblis membuat anak-anak Tuhan tidak aware, tidak peduli tentang nasib setelah kematian. Bahkan malah banyak yang mengejar kematian. Kalau bisa aku mati cepet aja deh, udah stres, di rumah udah nggak betah, melihat papa mama bertengkar terus, kesusahannya kayak begitu. Nah, iblis menunggu kebinasaan orang-orang percaya, gugur iman dan menjadi binasa. Kita harus waspada Bapak Saudara. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa semuanya yang ada di dunia ini hanya sementara. Kuota hidup manusia terbatas dan tidak seorang pun yang tahu kapan batas limit hidupnya. Sekaya apapun Anda, sebanyak apapun harta dan kekayaan Anda, selama Anda kumpulkan di dunia ini, tidak pernah akan dapat Anda bawa dan Anda nikmati di kerajaan surga. Dan sesukses atau sehebat apapun Anda selama hidup di dunia ini, tidak akan dapat juga menjamin apakah Anda akan dapat mencapai kekekalan di kerajaan surga.
Ingat baik-baik akan hal ini. Jadi kesimpulannya begini, apa gunanya Bapak Saudara kalau Anda saat ini berlimpah harta dunia tapi Anda miskin di hadapan Tuhan? Jadi teringat firman yang berkata begini, kalau begitu kumpulkan dong bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya, pencuri tidak akan membongkar dan mengambilnya. Harta apa nih yang dimaksudkan? Ya, kalau firman mengatakan siapkan dirimu, siapkan hari terakhirmu, kumpulkan hartamu di surga, kita pasti suka salah tafsir dari ayat ini ya. Dipikir, oh nanti kalau sudah mati ketemu Tuhan baru kerja tuh, kumpulin harta. Enggak, di surga enggak ada air mata, enggak ada kerja keras, adanya cuma menikmati indahnya hadirat Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Di surga kita enggak ada lagi kerja dan jerih payah. Itu selama di dunia ini. Tapi kenapa firman Tuhan katakan kumpulkanlah bagimu harta di surga? Itu artinya adalah selama Anda masih hidup di dunia ini, kumpulkanlah harta yang nanti dapat Anda bawa dan Anda nikmati ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Jadi mengumpulkannya selama di dunia ini, bukan nanti sudah di surga, terlambat. Ya kalau sampai ke pintu surga, ya. Nah, Anda mulai penasaran pasti Bapak Saudara. Jadi apa maksudnya dong harta yang harus dikumpulkan selama hidup di dunia yang dapat dibawa dan dinikmati kelak nanti berjumpa Tuhan Yesus di surga? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita langsung masuk aja ke poin yang kedua Bapak Saudara. Tadi poin yang pertama sudah tahu, Saudara, hari terakhirmu pasti akan tiba. Sekarang masuk poin yang kedua. Ini poin yang tidak kalah penting, karena di ayat ke-1 tadi dikatakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, kalau firman Tuhan sampai berkata seperti ini Bapak Saudara, pesan terakhir sampaikan kepada keluargamu, Hizkia ini sangat beruntung Bapak Saudara. Kenapa kok sangat beruntung? Karena Tuhan memberitahukan loh mengenai batas limit kuota hidupnya. Bener nggak? Kita aja kan nggak tahu kapan. Tapi Yesaya diberitahukan melalui hambanya Nabi Yesaya. Yesaya beritahu pada hambaku Hizkia bahwa limit hidupnya sudah mau habis. Jadi Hizkia kan ya takut, ya sedih, ya nangis Bapak Saudara ya. Mau diberitahu begitu ya. Ini loh saya katakan Hizkia ini beruntung karena Tuhan beritahu batas limit kuota hidupnya. Bahkan singkat ceritanya tadi waktu kita baca 8 ayat kan Hizkia akhirnya diberi kesempatan kan, dengan ditambah lagi kuota hidupnya 15 tahun. Wow, luar biasa ya. Sudah diberitahu batas limitnya habis, ditambah lagi sama Tuhan dengan kemurahan Tuhan, dikasih 15 tahun lagi. Supaya apa? Ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan ini, supaya Hizkia memperbaiki kesalahannya selama dia hidup. Waktu itu waktu diberitahu Hizkia usia 39, bayangin. Masih muda banget Bapak Saudara, umur 39 jatuh sakit, parah lagi sakitnya, dan sudah gak ada harapan. Maka Tuhan beritahu memang sebentar lagi mau mati ya. Untuk memperbaiki kesalahan hidupnya, karena Hizkia tidak pernah prepare dengan baik, Hizkia tidak pernah persiapan diri dengan baik untuk menghadapi kematiannya di hari tuanya. Nah ini Tuhan mau tegur Hizkia dan kita mau belajar. Sampaikan pesan terakhirmu itu maksudnya apa? Ya, jadi kita sudah tahu ada maksud dan rencana Tuhan terhadap Hizkia. Nah, kita juga disuruh belajar dari maksud dan rencana Tuhan terhadap Hizkia ini. Ya, karena Tuhan tuh sangat mengasihi Hizkia. Tuhan juga sangat mengasihi keluarga Hizkia. Tuhan tuh nggak pilih kasih. Tuhan mengasihi kita sebagai pelayannya, terus Tuhan nggak kasih istri dan anak kita. Itu bukan Tuhan kita ya. Tuhan justru mengasihi kita, mengasihi keluarga, istri dan anak-anaknya. Maka Tuhan tahu bahwa Hizkia ini agak ceroboh nih, nggak pernah mempersiapkan yang terbaik bagi keluarganya. Nah, saat ini pun saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudara juga beruntung loh. Karena firman ini kita bahas pada pagi hari ini. Hizkia beruntung 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang juga beruntung karena Roh Kudus beritahu, mengajarkan kita bahwa apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, akan tiba suatu hari nanti, hari terakhirmu akan datang. Sudah, itu tinggal diaminin aja. Kita nggak bisa tolak itu demi nama Yesus. Karena ini sudah kedaulatan Tuhan, semua pasti mati ya. Kemudian yang kedua apa? Kita disuruh persiapan diri dengan baik. Siapkan hari tuamu dong, yang matang bagi keluarga yang Anda cintai. Setelah disiapkan, baru sampaikan pesan terakhirmu kepada keluarga. Ini jarang kita mau belajar dan siapkan. Nah, saya selidiki di NIV version ya, di Alkitab versi bahasa Inggris yang terjemah NIV, dikatakan begini di 2
Raja-Raja 20 ayat 1, saya bacakan ya versi bahasa Inggrisnya. In those days, Hizkia became ill and was at the point of death. Ya. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die, you will not recover." Ya, kalau diterjemahkan bebasnya, saya nggak baca yang ayat 1 dari versi Lembaga Kitab Indonesia ya. Kalau diterjemahkan bahasa terjemahan bebasnya begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, ya sama ya terjemahannya. Nabi Yesaya putra Amos pergi kepadanya dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, tangani rumahmu, karena kamu akan mati, kamu tidak akan pulih." Nah ini menarik nih. Put your house in order, atau bahasa terjemahan bebasnya, tangani rumahmu, karena kamu mau mati, kamu tidak akan pulih. Tapi kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan apa? Sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu. Ini saya renungkan, Tuhan maksudnya apa ya? Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Kita jangan sampai nggak pernah prepare, menunggu ranjang kematian kita dan cuma ngomongnya begini, "Nak, titip mama ya, titip adikmu." Wah itu mah saya yakin bukan dari Tuhan kalau cuma titip pesannya begitu ya. Hizkia aja diulang loh, ditambah 15 tahun untuk prepare dengan baik. Tangani rumahmu, put your house in order. Sampaikan pesan terakhirmu bagi keluargamu. Jadi apa nih maksudnya? Tangani rumahmu. Anda jangan berpikir begini ya, oh berarti rumah harus saya renovasi, saya gedein, saya cat yang bagus, AC-nya ditambah. Enggak, Tuhan nggak akan pernah menitipkan pesan yang begitu-begitu Bapak Saudara. Itu nggak esensial, itu boleh tapi bukan yang penting dan yang utama. Jadi apa dong maksudnya? Sampaikan pesan terakhirmu, put your house in order, tangani rumahmu. Saya renungkan dan Roh Kudus beritahu, ternyata ini loh yang Tuhan mau siapkan. Beritahu pada keluargamu bahwa Anda perlu persiapan rencana hari tua yang matang. Sampaikan nanti semua perencanaan itu kepada keluarga yang kau cintai. Wow. Nah saya mulai gali lebih dalam. Kalau gitu Tuhan beritahu apa rencana hari tua yang matang yang harus disiapkan oleh orang-orang percaya seturut kebenaran. Saya renungkan dan ada 3 hal Bapak Saudara. Ada 3 hal penting yang harus dipersiapkan mengenai rencana hari tua yang matang untuk kita sampaikan sebagai pesan terakhir kepada keluarga yang kita cintai. Yang pertama, ya kalau kita mau sampaikan pesan, kan kita juga harus menjadi pelaku dari pesan itu. Kalau enggak kita dianggapnya apa? Papa mau mati aja masih PR gitu ya. Papa nggak ngasih contoh dan teladan, gimana mau jalanin pesan dari Papa gitu kan. Jadi maksudnya adalah ya kita harus menjadi pelaku dulu ya. Perencanaan kita kerjakan, baru contoh dan teladan ini kita sampaikan ke anak atau kepada keluarga kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus melatih diri dalam hal berdoa Bapak Saudara. Nah ini banyak orang sepelekan hal berdoa ya. Latih diri kita ini dalam hal berdoa, karena doa itu senjata rohani yang ampuh. Kita harus mengerti prinsip doa. Itu yang pertama ya. Atau disingkat ini, latihlah dirimu berdoa, mengertilah prinsip berdoa. Itu yang pertama. Kenapa saya rangkum poin 1 itu? Karena Hizkia tadi di ranjang kematiannya, puji Tuhan loh, dia masih bisa ingat bahwa dia tinggal satu yang dia punya, yang dia bisa pakai, doa. Ya kan? Dia raja kaya banget. Apa sih yang Hizkia nggak punya? Ini raja sekarat dan super kaya Bapak Saudara. Tapi di ranjang kematiannya, ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia hanya bisa meratap ke temboknya. Karena dia mungkin malu ya dilihat istri anaknya, dilihat rakyatnya. Dia memilih untuk menyendiri, meratap di tembok ranjang sakitnya dan berdoa. Berarti ada sesuatu dengan doa ini. Nanti kita belajar. Yang kedua, apa sih yang harus disiapkan? Persiapan rencana hari tua apa ini? Kalau rencana hari tua ya berarti mulai sekarang kita ini beruntung diajar sama Roh Kudus, mulai disiapkan dalam hal berdoa. Mari jadikan doa menjadi gaya hidup. Yang kedua, kumpulkan harta di surga. Tadi kan sudah disinggung ya, saya bilang mengenai kumpulkan harta surga, masuk di poin kedua. Jadi yang kedua ini adalah yang harus disiapkan dalam perencanaan hari tua kita adalah kita juga harus mulai mengumpulkan harta di surga, yaitu bekerja di dunia yang hartanya dapat dibawa dan dinikmati ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga kelak. Apa itu nanti kita bahas. Yang ketiga adalah persiapkan warisan yang terbaik bagi keluarga Anda. Nah, 3 poin ini kita akan bahas dengan cepat. Yang pertama,
Melatih diri dalam hal berdoa sebagai senjata rohani. Saya bisa merasakan di antara Bapak Ibu Saudara ini ada yang dipanggil sebagai pendoa syafaat. Ciri-cirinya apa? Kalau disuruh doa itu berapi-api. Nggak kenal lelah, nggak kenal waktu, nggak kenal musim. Pokoknya kalau doa ini bisa panjang. Bukan panjang bertele-tele, tapi memang hatinya tuh hati yang berdoa. Mungkin doa satu hal Tuhan bisa bawa doa pada jiwa-jiwa, pada kota dan bangsa. Ya bersyukur Anda sudah latihan. Karena ini penting. Hizkia aja di ranjang kematiannya dia cuma ingat satu hal yang dia punya, doa. Ya. Jadi pada saat Hizkia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, di atas ranjang kematian itulah Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, berdoa dan menangis. Terbukti bahwa doa membuat Hizkia mengalami kesembuhan. Kalau Anda baca tadi perikop ayat 1-8, Hizkia itu cuma memalingkan muka, menangis dan berdoa. Kan nggak ditulis, nggak dijelaskan doanya nangis, rengek-rengek minta disembuhkan, nggak dikatakan Hizkia menangis dan berseru, Tuhan sembuhkan aku, enggak. Coba Anda baca baca. Hizkia itu cuma bilang, menangis dan menyampaikan isi hati, curhat isi hati kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan aku ini kan hambamu yang tulus dan setia, yang selalu melakukan hal yang dipandang baik di matamu. Ya, cuma itu kan. Tapi ternyata doa itu ampuh ya, membuat Tuhan sampai dengar doanya, melihat air matanya. Dan Hizkia dapat bonus, kuota hidupnya ditambah 15 tahun lagi. Karena Tuhan tahu ada perkara yang Hizkia harus kerjakan bagi keluarganya, yang dia lupakan saking sibuknya kerja. Kan raja, banyak urusan gitu ya. Menegur kita juga nih Bapak Saudara, para pria-pria atau ibu-ibu ya, yang juga aktif dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Jangan lupa loh, Tuhan menghendaki put your house in order. Tangani rumahmu dulu dong. Siapkan rencana hari tuamu itu. Yaitu latihlah dirimu berdoa menjadi gaya hidup. Ya, jadi setiap hari ini Bapak Saudara, kalau mau melatih dan mendisiplinkan diri berdoa itu harus setiap hari. Jangan menunda, jangan menunggu sempurna dulu baru Anda berdoa. Terlambat. Prinsip berdoa itu yang penting adalah hidup Anda di hadapan Tuhan selalu belajar untuk tulus hati. Setia lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Berarti apa? Ya jauhi dosa dan kejahatan. Bertobat di hadapan Tuhan. Jangan hati ini penuh dengan kecemaran dan kenajisan. Latihlah dirimu untuk berdoa. Kenapa doa itu penting? Karena nanti detik-detik akhir kita, pada saat kita berada di ranjang kesakitan kita, pada saat kita berada di ranjang pesakitan kita, hanya doa yang kita bisa bawa, dan doa itulah yang akan mengantarkan kita kepada Bapa di surga. Kalau Anda tidak pernah nyicil latihan doa mulai sekarang Bapak Saudara, ini akan terjadi nanti. Ketika Anda jatuh sakit di ranjang kesakitan Anda akan merasa sangat kesepian dan ketakutan menjelang hari kematian Anda tiba. Kenapa? Karena masih banyak tuduhan di hati Anda. Boro-boro Anda mau doa untuk ketenangan dan damai sejahtera diri sendiri. Ketika mau doa, iblis sudah mendakwa, kamu banyak dosa, sudah berapa lama tinggalkan Tuhan, berkali-kali datang dengarkan khotbah, disuruh tobat, kamu tunda terus kan, kamu pikir nanti masih ada waktu, sekarang sudah sakit parah begini, mau doa. Intimidasinya begitu banyak. Anda renungkan baik-baik. Kalau Anda tidak pernah melatih diri Anda untuk punya senjata rohani yang disebut doa ini, di ranjang kesakitan Anda mau doa susah. Setan mendakwa dengan banyak hal. Kamu mau doa masih mau ngandalin Tuhan. Selama ini aja hidupmu nggak dipelihara Tuhan kan. Lihat, yang nggak imannya sungguh-sungguh aja malah ditolong Tuhan. Lihat, ekonominya lebih bagus kan. Jadi banyak dakwaan. Anda akan merasa kesepian dan ketakutan. Anda bahkan bisa ragu, akankah ketika aku mati Tuhan menjemputku? Doa itu senjata yang luar biasa. Setan akan mendakwa Anda di ranjang kematian Anda kalau Anda tidak pernah latihan berdoa. Jadi harus bagaimana? Mulai bertobat sekarang Bapak Saudara. Tanggalkan semua beban dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Bisa mulai latihan berdoa. Orang malas berdoa itu banyak sebab. Kan ada banyak beban dosa, kita pasti nggak bisa berdoa karena beban dosa menghalangi kita untuk bisa berdoa. Dan banyaknya beban masalah hidup membuat kita juga malas berdoa. Ada juga yang nggak pernah, yang merasa aku nggak ada dosa kok, aku nggak ada beban hidup. Tapi yang ketiga ini musuh yang paling bahaya, kenyamanan rohani. Ya. Kenyamanan rohani itu membuat orang malas berdoa karena dia pikir, oh, udah fine-fine aja, baik-baik aja. Aku ikut Tuhan itu sudah 30 tahun, melayani Tuhan sudah 25 tahun. Tapi herannya,
sudah saking tuanya, ngikut Tuhan sudah saking lamanya, tapi gaya hidup doanya kagak punya. Kalau orang Jawa bilang ini podo wae, nanti di hari Anda menghadapi ranjang kesakitan Anda, ingat baik-baik, hanya doa yang akan menghantarmu dengan penuh keberanian berkata, Bapa, terimalah nyawaku, aku menantimu, aku bersama. Anda siap kan? Anda sudah terlatih berdoa, bisa merasakan bahwa Roh Kudus sudah bersamamu dan berkata, hari ini juga engkau bersamaku, mari masuk ke rumah Bapa di surga. Itu karena butuh keintiman, butuh latihan, Bapak Saudara. Ya, jangan hanya berdoa ketika Anda berada dalam keadaan kepepet. Kalau sudah nggak ada harapan, baru cari doa. Terus kalau doa Anda nggak yakin, doaku kayaknya nggak manjur nih, baru cari hamba Tuhan minta didoakan. Ya boleh, tapi Tuhan kan mengajarkan kita apa? Jangan mengandalkan manusia. Berdoalah secara langsung, karena Tuhan itu nggak perlu lewat mediator apapun. Anda ditunggu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Jadi bangun yuk gaya hidup berdoa setiap hari. Latihlah dirimu dalam doa, doa, dan doa. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya melatih gaya hidup berdoa? Yaitu melalui saat teduh pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari. Itu caranya melatih gaya hidup berdoa, yaitu melalui saat teduh pribadi. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur di hadapan Tuhan, sudah banyak orang-orang percaya ini yang mengatasnamakan kedewasaan rohani, sudah full pelayanan, sudah sibuk dengan urusan-urusan pelayanan, sehingga tinggalkan saat teduh pribadi. Cuman mungkin Bapak Ibu Saudara belum mau mengakui di hadapan Tuhan, tapi saya sangat yakin di tempat ini, termasuk saya, saat teduhnya bolong-bolong. Firman itu kan menusuk sampai kedalaman hati, memisahkan sendi dan sumsum ya. Saya sangat yakin saat teduh kita ini bolong-bolong di hadapan Tuhan. Kalau ingat baru saat teduh. Seminggu paling sekali ya kalau ingat. Mungkin ada yang rajin, saya setiap hari kok Pak saat teduh. Ya tapi cuma 5 menitan. Itu bukan saat teduh. Itu doa makan sama doa mau pergi minta perlindungan. Ya, nanti saya akan bahas. Jadi untuk memulai saat teduh, karena di dalam saat teduh itu pasti ada gaya hidup berdoanya, Anda harus terlebih dahulu apa? Mulai Anda tanya pada diri Anda sendiri, mau berapa jam? Sederhana. Mau berapa jam saat teduhnya? Loh, ini penting Bapak Saudara. Banyak orang nggak pernah bertanya pada dirinya sendiri ya. Oke, saya mau bertobat, aku mau latihan berdoa, aku mau kembali pada saat teduh. Ini khotbah yang nggak enak didengar Bapak Saudara. Karena mengingatkan kita saat teduh dianggapnya PR, ya. Aduh, saat teduh PR, padahal ini penting. Ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Mau berapa jam? Saya beritahu Bapak Saudara, minimal 1 jam. Loh Pak, kok khotbahnya agamawi? Kok doa aja diatur harus 1 jam, kayak keyakinan yang lain aja harus doa 10 kali, 5 kali gitu ya? Enggak, Tuhan yang mengajarkan. Coba Bapak Saudara lihat di perjanjian baru, Yesus di Taman Getsemani kan mengajak murid-muridnya kan berdoa di Getsemani. Diajak 3 murid yang paling dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Tuhan bilang apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Anda pikir Tuhan berdoa 1 jam itu hanya berdoa hanya untuk dirinya sendiri? Dia doa bagi dirinya sendiri itu cuma 5 menit. Ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kalau cawan ini harus aku minum, terjadilah kehendak-Mu. Itu cuma diulang 3 kali, nggak sampai 5 menit. Kenapa Tuhan katakan berjaga-jaga 1 jam? 1 jam Tuhan berdoa itu meneteskan peluhnya seperti darah, karena dia mendoakan murid-muridnya supaya jangan gugur imannya. Renungkan baik-baik. Tuhan Yesus sampai sekarang masih berdoa buat kita loh, supaya jangan gugur imannya di tengah jalan. Kita dilatih untuk mau berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Roh Kudus saat ini. Mau berapa jam? 1 jam. Jangan ditawar. Kalau Anda tawar, saya beri obat penawarnya yang lebih dosis tinggi di perjanjian lama. Kalau Anda cek di Maleakhi pasal yang keempat bicara tentang persepuluhan, bukan? Sering ayat itu hanya diambil sepotong dalam konteks memberikan uang kita. Menurut saya itu terlalu kecil ya kalau hanya persepuluhan dianggap duit. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumahku, kata Tuhan. Kan begitu firman-Nya. Coba direnungkan. Persepuluhan itu bukan hanya duitmu Bapak Saudara. Tuhan itu enggak kiri. Tuhan justru memberkati kita, benar enggak?
Kita yang sulit taat persepuluhan, mohon maaf ya, saya nggak dari doktrin manapun, saya cuma kembali ke doktrin firman. Saya juga nggak ada titip pesan sponsor apapun dari Bapak Gembala. Saya singgung sedikit persepuluhan karena dari hati dan praktek kehidupan saya ya. Kalau Anda tidak kembalikan persepuluhan Anda, itu urusan Anda dan Tuhan. Urusan ketaatan dan cinta Anda kepada Tuhan. Kalau saya prinsipnya begini, oh Tuhan berkati aku aja sudah 100% kok. Itu kan bukan duitku, duitnya Tuhan melalui pekerjaan, usaha. Nah kalau Tuhan cuma minta 10%-nya kok saya hitung-hitungan. Seringkali kita salah berpikir 100% itu sudah duitku. Bukan, itu duitnya Tuhan dititipkan ke kita untuk dikelola. Tuhan cuma minta 10%-nya dikembalikan. Kenapa suka? Kenapa pikiran kita ini terlalu jauh ke depan dan menilai dan menghakimi? Habisnya Pak, kalau saya kasih 10% nanti dia akan begini. Sudah, Tuhan perintahnya beri ya beri. Ini saya pribadi. Tapi yang saya mau garis bawahi Bapak Saudara, ini persepuluhan bukan bicara duit. Coba Anda renungkan baik-baik. Bahwa seluruh persembahan persepuluhanmu termasuk hidupmu, waktumu itu dari Tuhan Bapak Saudara. Anda diberi kuota hidup, diberi waktu. Tuhan hanya minta 1/10-nya setiap hari beri kepada Tuhan. Kalau satu hari 24 jam, kalau Tuhan minta 1/10 dari hidupmu 2,4 jam. Ayo Anda mau pilih yang mana? Mau pilih yang 1 jam sehari, 1 2 atau yang 2 jam sehari? Coba kita hitung lagi kalau Anda benar-benar mencintai Tuhan, saya kasih hitungannya. Dikasih waktu 24 jam. Habis buat apa coba waktu kita setiap hari? Buat kerja 8-10 jam. Yang workaholic 12 jam. Ya. Terus buat tidur, ada yang hobinya tidur 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Saya ambil yang ekstrim aja. Yang senang kerja 10 jam rata-rata. Kena macet dia 12 jam. Saya ambil yang tidur 8 jam, sudah 20 jam. Sisa 4 jam. 4 jam yang 2 jam dipakai buat apa? Ya buat nonton apa? Ini kan perlu hobi disalurkan Pak. Stres Pak. Maksudnya nggak boleh pegang handphone, nggak boleh nonton, hangout sama teman, jalan-jalan lah ke mall, cuci mata Pak, ada diskon sale itu loh Pak. Stres, doa melulu, akhirnya apa? Nggak pernah doa. Coba renungkan, 24 jam Anda cuma diminta 1 jam berdoa, Anda susah taat, Anda susah komit, Anda susah disiplin ya. Jadi mau mulai melatih gaya hidup berdoa, dicek aja saat teduhnya gimana. Mau berapa jam Bapak Saudara, mulai renungkan dan mulai bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, nyata firman-Mu, ampuni aku ya, karena kita sering tinggalkan saat teduh kita. Setelah Anda sepakat bersama Roh Kudus, oke Tuhan, aku mau latihan yang 1 jam dulu. Ya udah 1 jam, saya dulu latihan nggak 1 jam. Pertamanya bosen, bener jujur, tapi lama-lama ketagihan. Kalau nggak saat teduh, nggak doa itu ada yang hilang dari hidup saya. Saya pernah cek kalau nggak doa 3 hari itu rasanya kering gitu. Tuhan kangen banget ini, pengen segera masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, berdoa menyembah Tuhan ya. Terus setelah Anda tahu mau berapa jam, sekarang mau jam berapa? Nah ini sering hal gini tuh dianggap agamawi, tapi ini penting. Kalau Anda nggak tahu mau jam berapa, akhirnya nggak disiplin, seenak udel kita sendiri ya. Tetangga kita aja, saudara kita aja, jam-jam doanya jelas, sehari 5 kali, jamnya pun ditentuin, bagus. Kita saking bebasnya malah nggak doa. Mau jam berapa Bapak Saudara? Bebas, tiap orang beda-beda, tapi harus selalu konsisten. Misalnya saya suka jam 12 malam sampai jam 2 pagi, itu favorit saya. Kalau siang, saya jam 12 siang sampai jam 2 siang, itu favorit saya. Dan saya komit jam-jam itu nggak saya ganti-ganti. Kok lagi ada urusan yang penting saya tinggalkan, saya ganti, lama-lama nggak doa, bener. Karena Anda nggak komit, nggak disiplin waktunya. Tentukan mau jam berapa. Setiap ibu-ibu beda-beda. Ada yang, saya bisanya Pak setelah anak sekolah ya monggo, jam 7 sampai jam 8. Saya bisanya jam 12 boleh, saya bisanya jam 8 malam Pak boleh. Ya, jadi mau berapa jam Anda sudah tahu, 1 jam minimal. Mau jam berapa tentukan masing-masing, tapi komit, nggak boleh diganti-ganti, dirubah-rubah. Karena ini janji Anda mau ngedit sama. Coba kalau Anda yang dulu punya pacar, kalau setiap kali janjian jamnya dirubah-rubah, lama jadi istri Anda kan. Ini mah nggak komit gitu kan. Terus yang ketiga apa? Mau di mana tempatnya? Ini juga sering nggak dipikirkan. Taunya udah tahu saat teduh tempatnya sembarangan. Apa tuh maksudnya sembarangan? Yang rame. Di situ ada istri, ada anak. Namanya juga saat teduh.
berdua dengan Tuhan. Kalau ada orang lain, orang ketiga, walaupun itu istri yang Anda sayangi, itu bukan saat teduh, itu mezbah keluarga. Itu saat rame-rame, Bapak Saudara. Saat teduh itu berdua dengan Tuhan. Cari tempatnya dong. Aduh Pak, rumahku kecil Pak, kamar aja buat kami berempat sama anak, ruang tamu perlu barang Pak. Ya sudah diaturlah. Diatur gimana? Wong Anda tuh cuma perlu berapa kotak kali berapa kotak toh. Kalau memang nggak ada adanya, mohon maaf WC ya dikeringin lah. Yang penting intim sama Tuhan. Ya kan nggak ada gangguan. Kalau ada gangguan, Anda nggak jadi saat teduh. Gimana mah tadi mah? Baru nyembah, ku ingin selalu papa. Nah nggak hilang. Lagi doa, anak mama buyar ya. Jadi ingat, tempatnya penting yang tidak banyak gangguan. Silakan Anda renungkan sendiri. Jadi saat teduh pribadi itu isinya apa sih? Yang pasti saat teduh pribadi itu akan melatih Anda punya gaya hidup doa yang luar biasa. Isinya apa sih? Doa ucapan syukur dan terima kasih atas semua kasih, kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kemudian ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu Saudara, kalau browsing di Google nggak ketemu, baca buku rohani manapun nggak ada ketemu, karena ini pengalaman pribadi ya. Jarang orang mau khotbahkan tentang saat teduh karena ini nggak populer. Tapi saya sampaikan kebenaran adalah kebenaran. Anda memuji dan menyembah Tuhan melalui lagu-lagu pujian dan penyembahan yang Anda suka. Pak, aku nggak bisa main musik, lah kan punya handphone, nyalainlah YouTube lagu-lagu rohani yang Anda suka. Kemudian apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan sampai terima rema Roh Kudus. Ya ini baru 3 tahap ini saya kasih contoh prakteknya begini. Anda masuk dalam persiapan saat teduh, Anda doa begini. Ini yang saya lakukan. Tuhan, aku mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Makasih Tuhan, aku masih sehat sampai hari ini. Aku dapat menghirup udara yang sehat. Aku terima kasih lihat istri dan anak baik, semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan beri dan usaha yang Tuhan beri sampai sekarang Tuhan cukupkan. Ucapan syukur. Kalau Anda bingung Pak, aku nggak bisa mengucap syukur lah, ya bertobat. Ucapan syukur tuh nggak perlu nunggu bonus yang gede. Anda bangun masih bisa menghirup udara. Itu mengucap syukur. Anda masih sehat. Begitu banyak alasan-alasan yang terkecil dalam hidupmu untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terus Anda bertanya begini, Tuhan nggak bosan ya Pak? Enggak. Tuhan senang melihat umatnya, anak-anaknya itu sering mengucap syukur dan berterima kasih. Kita aja kalau punya anak kita sering mengucap syukur kan kita senang kan, Pak, Ma, makasih ya Ma, Pak, makasih. Terus sampai kita bingung, anak ini kok sopan banget ya. Kenapa sih nak kok kamu makasih? Papa sayang sama aku Pak. Dikirain papanya curiga nih kok mau minta apa lagi, padahal cuma ngomong begitu, makasih ya Ma, Mama sayang sama aku tuh. Sama, ucap syukur yang kecil Tuhan tuh senang dengar anak-anak yang mengucap syukur daripada udah nggak pernah saat teduh yang ada ucapan mengeluh kayak bangsa Israel aja kan, ngedumel terus percuma ikut Tuhan. Minggu gereja lagi ya, yang khotbah gitu lagi, ngedumel ngeluh terus ya. Latihlah mengucap syukur hal-hal kecil. Nah kalau Anda baru dikasih hal yang besar, itu mah gampang mengucap syukur. Makasih Tuhan, aku cuma doa minta sepeda motor Tuhan kirim, Innova gitu ya. Itu mengucap syukurnya gampang. Tapi latihlah mengucap syukur dari perkara yang kecil. Kemudian mulai sembah Tuhan dengan lagu yang Anda suka. Misalnya, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat menjadi gitu ya, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Ikut menyembah Tuhan karena Anda sedang menikmati hadiratnya. Setelah Anda merasakan, aduh damai sejahtera mulai tinggal, jangan amin. Alkitabnya mulai dibersihkan dari debu-debu yang selama ini Anda simpan di lacimu itu, yang hanya digunakan tiap hari Minggu. Itu pun kalau ingat dibawa, kalau enggak kan ditinggal. Mulai dibersihin, mulai disayangi, bukan dijadikan jimat, tapi perkataan firman logos ini loh. Kalau Anda baca dengan sungguh-sungguh, itu kan menghasilkan rema dalam hidupmu. Nah banyak orang percaya nggak ngerti apa tuh logos, apa tuh rema. Logos itu firman Tuhan yang tertulis di Alkitab Anda. Sebelum Anda baca dan perkatakan, dia tetap logos. Tapi setelah Anda perkatakan dengan iman, dan Anda berseru Roh Kudus, beriku rema dari logosmu ini, jangan kaget. Perbendaharaan batinmu ini dipenuhi dengan rema-rema dari firman yang Anda baca. Dan disimpan oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Dimunculkannya kapan? Ketika Anda dalam menghadapi tekanan hidup. Ketika Anda khawatir, tiba-tiba Anda sudah mau putus asa, Roh Kudus memberitahu di dalam batinmu, muncul ayat yang pernah merema. Dikatakan seperti ini, jangan kamu khawatir, burung
Tuhan, aku hampir putus asa, aku hampir mengandalkan orang dan aku tahu ujungnya kalau ngandalin dia nih pasti mengecewakan. Tuhan ingatkan aku untuk mengandalkan Tuhan. Itu rema. Dan kalau Anda rajin baca firman, rema itu kan dikumpulkan oleh Roh Kudus di dalam batinmu, disimpan. Makanya kita orang percaya yang rajin saat teduh tahan krisis kehidupan, nggak mudah putus asa. Mau dunia menawarkan hal-hal apapun untuk jalan pintas, kita bilang lebih baik aku miskin daripada ngikutin solusimu. Cari orang pintar, yang pintar aja nggak tahu kapan matinya kok ngapain ke sono. Lebih baik sekarang aku sengsara menderita, aku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, itu baru Yeriko ketemu janji firman diperkatakan. Banyak orang juga lupa baca firman, ketemu rema terus sudah ditutup. Selidiki, ada yang mengandung janji Tuhan enggak? Kalau ada, Anda simpan dan perkatakan. Karena Tuhan mengajarkan apa? Perkatakanlah janji firman Tuhan. Iman itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, itu janji firman Tuhan Anda harus temukan. Misalnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anda tahu itu adalah janji firman. Perkatakan. Justru di tengah Anda menghadapi beban masalah hidup, seringlah perkatakan janji firman Tuhan. Itu mengandung kuasa untuk mengatasi setiap permasalahan hidup. Ya, ini bukan jimat tapi ini kuasa firman Tuhan. Banyak orang yang lupa memperkatakan janji firman Tuhan. Nah, setelah itu baru tuh gaya hidup doa mulai masuk. Mulai masuk tahap yang kelima tadi adalah berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa. Wah, ini kalau anak Tuhan nggak dilatih nih, boro-boro mau doain. Nggak mudah Bapak Saudara. Saya waktu diajar Roh Kudus untuk masuk doa syafaat bagi jiwa-jiwa ini ya nangis-nangis Bapak Saudara, jujur aja. Dari seorang yang sangat egois, kalau saat teduh sebentar dan cuma Tuhan berkati ya pekerjaanku, usahaku, jagai anakku, rumahku. Kalau kita pergi ke luar negeri, Tuhan jagai peliharaanku. Ya, si siapa tuh namanya? Blacky, siapa gitu nama. Tuhan ini mau dijadikan batur kita Bapak Saudara. Kurang ajar bener ya kita itu ya. Dari orang yang kayak gitu Bapak Saudara saya diubah Tuhan untuk mengerti isi hatinya dan melakukan satu yang kayak tadi. Bahkan berdoa sehat bagi jiwa-jiwa, bukan gue banget dulu gitu Bapak Saudara, bener. Tiba-tiba bisa dibawa suruh doain, bisa muncul nama doakan dia, Roh Kudus beritahu yang sedang dihadapi dia adalah roh perpecahan dalam rumah tangga, doakan. Yang sedang dia sakit penyakit, sedang sakit ini. Baik yang kita sudah dengar sama yang kita belum tahu, Roh Kudus bisa beritahu. Lalu kita doakan satu persatu sampai saya bilang Tuhan ini sudah 1 jam kok masih muncul terus namanya, boleh nggak istirahat dulu? Latihan nggak usah. Karena Roh Kudus tahu hati kita tuh haus berdoa bagi jiwa-jiwa. Nah baru setelah itu tutup yang terakhir adalah doalah bagi dirimu dan keluargamu. Itu doanya juga nggak usah panjang-panjang. Saya kalau doa bagi diri saya dan keluarga saya singkat. Saya cuma bilang Tuhan, setelah semua aku lakukan kehendak-Mu, berkati hamba-Mu. Aku berdoa buat istri dan anak-anakku, masa depan mereka ada di tangan yang indah pasti Kau sediakan. Udah gitu aja. Tuhan tuh nggak kurang tajam kok telinganya untuk dengar doa kita. Nggak usah doa buat diri kita terlalu lama. Dia sebenarnya ragu ketika menghadapi masalah beban kehidupan. Kalau ada solusi yang lain ya dia coba. Orang yang kayak begini Bapak Saudara bertobat. Karena orang yang mendua hati, yang bimbang hati nggak akan pernah terima apa-apa dalam hidup. Doamu tidak akan pernah dijawab Tuhan karena Anda mendua hati. Dan ini seperti Yudas Iskariot. Ya. Sepertinya dia murid dan rasul Tuhan, tapi akhir hidupnya binasa karena murtad dan tinggalkan Tuhan. Sekalipun dia menyesal tapi nggak bisa kembali kan. Beda dengan Petrus, pernah menghujat, mengkhianati Tuhan. Ketika dia menyesal menangis, masa anugerah masih ada, dia masih bisa kembali. Jadi kita jangan main-main dengan anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Ya, jadi alamatnya harus jelas kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobat, tinggalkan berhalamu. Kalau berhalamu itu bisa dilihat, buang. Kalau ada di rumahmu, buang. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan, pernah ke orang pintar, pernah pergi ke gunung-gunung tertentu, pernah membawa patung-patung sembahan apapun tertentu, buang. Kalau Anda pernah menaruh iman dan harapanmu kepada benda-benda tersebut, buang. Karena itu menjadi penghambat dalam doa. Kita perlu diajar bersama dengan Roh Kudus Bapak Saudara, supaya kita nggak kecewa. Aku doa nggak pernah dijawab lah. Ngerti prinsip doa dulu nggak? Wong kamu doa tapi hatimu menjauh kok. Gimana Tuhan mau mendengar dan menjawab? Ya. Prinsip doa yang kedua adalah Yakobus 5:16. Doa orang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Yakobus 5 ayat 16 itu prinsip yang kedua. Berarti doa itu dikatakan doa orang benar. Berarti yang doa harus dibenarkan dulu. Bukan Tuhan tuh nggak dengar doa orang yang merasa dirinya benar. Doa orang benar itu artinya orangnya harus dibenarkan dulu. Siapa yang bisa benarkan? Darah Yesus. Artinya apa? Ayo bertobat dulu. Coba dicek, ada ganjelan nggak sih di hidup kita ini terhadap orang lain? Oh iya, gue udah nyandung tiga orang, gue cuekin. Nah, gue pikirin lah, memang bisnis begitu main kasar, biarin aja. Gue nggak peduli, gue share aja duitnya. Ya, itu jadi penghambat dalam hidup. Ya. Anda harus mau bertobat dari setiap dosa yang Roh Kudus beritahu. Aku masih menyimpan marah, benci, kepahitan. Aku dengar orang itu kesel banget. Jangan pernah sebut namanya. Kalau Anda masih seperti itu, Anda perlu dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau enggak, Anda tidak ngerti prinsip berdoa. Anda belum jadi orang benar. Doa orang yang benar dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua apa? Sangat besar kuasanya. Yang kedua, jika yakin didoakan. Apa artinya jika yakin didoakan? Itu bicara metodenya. Kalau doa orang benar itu bicara orangnya harus dibenarkan dulu, ada pertobatan. Kalau jika yakin didoakan tuh artinya metode doanya harus benar. Gimana caranya? Kan udah diajari tadi barusan melalui saat teduh tadi. Nah kalau Anda doanya cuma Tuhan, aku kesulitan, pekerjaanku, berkati aku, terima kasih Tuhan, amin, kamsia. Itu nggak ada cara yang benar. Itu cara maunya kita sendiri. Roh Kudus sudah mengajarkan. Jika yakin doakan tuh bicara metodenya yang benar dong. Kamu tuh sedang minta ke siapa? Hormat gak sih? Dia pencipta, pemilik kehidupan, kita mintanya seenak kita sendiri. Terus kalau nggak dapat kita kecewa, marah sama Tuhan ya. Hormati Tuhan, cintai Tuhan. Baru dikatakan sangat besar kuasanya. Ya karena Anda sudah dibenarkan dengan darah Yesus, Anda sudah mengerti cara doa yang benar melalui saat teduh tadi. Jadi tidak ada halangan untuk membuat kita dapat menerima jawaban doa-doa kita. Amin. Prinsip yang ketiga apa? Doa harus sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini Elia ini luar biasa, Saudara. Berdoa alam semesta bisa taat dan takluk sama Elia. Luar biasa ya. Dan nggak ada rahasia apa-apa, kan nggak dikatakan begini. Elia manusia sakti. Enggak. Elia manusia yang berpuasa setahun penuh tanpa makan, tanpa minum. Enggak. Elia manusia biasa. Tapi kenapa alam semesta tunduk kepada doa Elia, pada perintah Elia? Hujan jangan turun. Hujan nggak turun. Hujan turunlah. Hujan turunlah. 3 tahun 6 bulan. Ini orang luar biasa. Ternyata rahasianya ada di doa yang sungguh-sungguh. Ini prinsip berdoa tuh doa harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya apa? Ya terlihat dari pemilihan waktu dan tempat dan berapa jam Anda mau sediakan waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Itu namanya sungguh-sungguh. Kalau 5-10 menit Anda tidak sungguh-sungguh, ya, mulai renungkan dan mulai bertobat ya. Firmannya keras nggak enak. Jangan marah dengan orangnya, ya. Karena saya hanya menyampaikan saja, mengalir bersama Roh Kudus. Doa yang sungguh-sungguh itu juga tidak akan membuat Anda bosan berkomunikasi dengan intim dengan Tuhan Yesus. Itu doa yang sungguh-sungguh. Doa juga nggak akan jadi beban, melainkan menjadi sebuah kerinduan yang pengen Anda ulangi lagi dan ulangi lagi. Kalau Anda sudah mengalami apa yang saya khotbahkan, mengucap syukurlah, Anda sudah on the track. Amin. Kalau Anda belum, mulai latihan. Pertama agak berat, lama-lama indah kok, enak. Memang daging ini harus didisiplinkan Bapak Saudara. Roh itu penurut, daging lemah. Anda mau ikut yang mana? Kalau Anda ikut daging, Anda tidak pernah punya gaya hidup berdoa. Menyesal suatu hari nanti, dirancang kesakitanmu. Mau doa aja nggak bisa, cuma minta tolong. Pak pendeta Muka, tolong doakan saya Pak, saya takut Pak. Pada orang Kristen takut menghadapi kematian karena dihimpit dengan banyak beban, tuduhan, intimidasi setan. Jadi doa yang sungguh-sungguh harus disiplin dan komitmen di hadapan Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh adalah juga doa yang dilakukan konsisten sampai Anda menerima jawaban doa-doamu. Banyak orang yang apa? Belum terima jawaban doa, berhenti dan kecewa. Anda nggak doa sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh itu bahkan dilakukan terus-menerus sampai push, pray until something happen, sampai terima jawaban. Makanya dikatakan Elia manusia biasa sama seperti kita. Hanya bedanya apa? Elia sungguh-sungguh berdoa, kita enggak. Prinsip doa yang keempat, semoga ingat ya.
Ini kenyang dengan pengajaran. Prinsip doa yang keempat adalah ketika Anda berdoa, nah ini banyak orang nggak menyadari ini. Ini saya beritahu, saya baca 2 Raja-Raja 20 tadi kaget juga. Ternyata ada prinsip doa yang keempat yang banyak kita nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Jangan kaget, ini prinsip doa yang keempat. Ketika Anda berdoa, ternyata Tuhan juga melihat siapa Anda dalam kehidupan orang lain. Wow, di 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima, ketika ketika Hizkia memalingkan muka dan berdoa, ayat kelima dibilang apa? Tuhan bilang apa ke Yesaya? Baliklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Wih, keren banget ya. Kok nggak dibilang balik sana? Yesaya ngomong sama Hizkia. Kok harus ditulis Hizkia raja umatku? Keren banget sih Tuhan tuh kalau menghormati hambanya tuh ya, sampai disebut raja umatku. Misalnya Bapak Pendeta Nuke, gembala dari umatku GBI VTI. Keren banget ya. Senang loh, ini Tuhan yang ngomong loh. Misalnya Bapak Presiden aja sampai nyebutin selamat datang kepada Bapak Thomas Wijaya. Seneng ya, ini Tuhan yang ngomong. Disebut nama Hizkia aja udah senang, ditambahin lagi raja umatku. Ini coba renungkan, ini Tuhan kan gak iseng ngomong Bapak Saudara. Saya dapat pewayan ini, saya juga mikir, kenapa ya? Kok gak Tuhan cuma bilang Hizkia aja cukup lah. Kegeeran amat nanti Hizkia ini kan sampai disebut raja umatku. Ternyata ada prinsip doa. Kenapa Hizkia doanya didengar? Karena Tuhan juga mau melihat siapa kita dalam kehidupan orang lain. Cek Elia, cek kehidupan Hizkia dalam kehidupan orang lain. Bukankah luar biasa? Menjadi berkat bagi banyak kehidupan orang lain. Elia itu membawa seluruh rakyat Israel kembali menyembah Tuhan Israel yang benar. Dia habis perang dengan 900 nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu itu, sehingga Israel menyembah kembali pada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Hizkia juga sama kan? Dari seluruh raja-raja Israel itu Bapak Saudara, rajanya itu jahat semua. Kalau Anda pelajari ya di Perjanjian Lama itu ada kerajaan Israel Selatan dan Utara. Yang utara itu jahat semua, yang selatan itu selang-seling, ada yang jahat, ada yang baik. Hizkia ini termasuk raja yang baik. Jadi Hizkia ini di mata Tuhan punya penilaian yang positif karena dia punya dampak dalam kehidupan banyak orang. Nah sekarang Anda renungkan, siapakah Anda kalau sekarang ini dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda dan keluarga Anda? Coba merenungi. Karena ini menjadi prinsip doa juga. Jadi jangan mudah kecewa dan nyalain Tuhan. Tuhan gak dengar doaku lah ya. Coba direnungkan 4 hal ini loh prinsip berdoa. Siapa Anda dalam kehidupan orang-orang ada di sekitar Anda? Waduh, ternyata Anda jadi batu sandungan dalam kehidupan orang lain. Pernah menipu, melukai, merugikan orang lain. Kalau itu pernah Anda lakukan, segera jumpai orang tersebut, minta maaf, bereskan masalah yang ada. Pak, kalau dia buang muka gimana? Enggak apa-apa, karena Tuhan ngecek hatimu. Bereskan, respon dia sejelek apapun, terimalah. Menjadi konsekuensi kesalahan yang pernah kau buat. Saya lakukan ini tidak mudah Bapak saya. Saya sebelum bertobat sungguh-sungguh nih, musuh saya banyak, termasuk dalam lingkungan keluarga istri saya. Saya paling musuh bebuyutan dengan adik ipar saya, jadi adiknya istri saya ya. Saking bencinya tuh saling perang dingin, saling, pokoknya nggak layak disebutkan. Mengerikan kebencian kami berdua. Tapi ketika saya bertobat sungguh-sungguh, Roh Kudus kejar hati saya dan Roh Kudus bilang, kamu harus minta maaf. Waduh, perang batin Bapak Saudara. Gua ini koko, muka taruh di mana? Padahal muka juga di sini ya. Tapi saya didorong untuk minta maaf. Jadi bayangin Bapak Saudara, saya datang ke rumahnya, pas dia dari depan, saya beranikan diri, saya peluk dia, saya bilang, Andre, namanya Andre, koko minta maaf ya. Saya nangis, dia nangis, terjadi pemulihan. Bersyukur dia nggak memalingkan muka, ya. Dari pemulihan itu saya lihat dia juga dipulihkan Tuhan dan sekarang kembali melayani Tuhan dengan luar biasa. Ini kisah pertobatan lama Bapak Saudara, sudah 10 tahun yang lalu. Dia tinggalkan rokoknya. Puji Tuhan. Jadi keluarga besar dipulihkan. Ini contohnya Bapak Saudara. Jadi Anda kalau Roh Kudus juga ingatkan, mulai bereskan Bapak Saudara. Kalau memang dia ada jauh, Anda tidak bisa ketemu, Anda bisa mulai dengan WhatsApp. Tuhan, cek hatimu, Anda mau nggak sih beres masalah yang Anda lakukan? Kalau Anda tahu betul, sadar betul Roh Kudus ingatkan, hidup menjadi batu sandungan, bereskan. Kalau Anda tidak jadi batu sandungan, tapi Anda yang menyimpan banyak luka, kepahitan, kebencian, amarah terhadap orang lain, gimana dong? Ya lepaskan pengampunan dan belajar melupakan hal-hal yang menyakiti Anda. Kenapa Bapak Saudara? Karena semuanya itu menjadi penghambat
untuk Anda dapat menerima jawaban atas doa-doa. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan itu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, sebelum Anda berdoa, cek dulu ada sesuatu dalam hatimu enggak? Kalau ada, bereskan dulu. Jadi Hizkia ini mengerti Bapak dan melatih dirinya dengan gaya hidup berdoa. Makanya di rancang kematiannya dia juga mengandalkan senjata terakhir, yaitu kekuatan doa. Ini nanti Anda akan bawa Bapak. Menjelang Anda mengalami take off, berangkat bersama dengan Tuhan menuju kerajaan surga, ya cuma doa yang menghantarmu. Anda mau diantar pakai apa Bapak? Daripada Anda diantar melalui doa-doa orang sekitarmu, lebih baik Anda doa sendiri. Bapa, terimalah nyawaku, aku mengasihi. Enak. Kita nggak takut, nggak harus didoain dari orang-orang sekitar kita ya. Ya ini penting, inilah yang saya juga renungkan. Wah, terima kasih ya Roh Kudus, kau singkapkan ini, saya juga baru tahu gitu ya. Waduh, waktunya udah 10:30, 10:22 ya. Saya percepat Bapak Saudara ya. Jadi kan tadi ada 3 hal persiapan rencana hari tua yang harus dipersiapkan dan disampaikan. Yang pertama, gaya hidup berdoa. Yang kedua, saya percepat nih. Yang kedua adalah mengumpulkan harta di surga. Kan tadi Anda penasaran, gimana cara kumpulin harta di surga nih? Selama Anda masih di dunia, kerjakan untuk bisa dibawa dan dinikmati di surga. Apa itu? Saya singkat aja, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itulah harta yang Anda bisa bawa. Gak bisa dikerjakannya nanti, sudah terlambat. Selama hidup di dunia ini, harta yang dapat Anda kumpulkan dan dapat Anda bawa dan dinikmati ketika Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah harta hubungan pengenalan yang intim dengan pribadi Tuhan Yesus. Amen. Gimana caranya Pak? Ya kembali lagi saat teduh. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 sampai 23 kalau Anda baca, banyak orang percaya di akhir zaman mengalami penolakan dengan sangat keras. Tuhan bilang apa? Enyah kamu pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Coba direnungkan ayat 23 itu. Kamu pembuat kejahatan, enyah daripadaku, aku tidak kenal kamu. Di ayat 22 kan mereka komplain. Oh Tuhan boceng ini, Tuhan lupa ya. Gua ini 1, 2, 3 gitu ya. Karena saya juga 1, 2, 3, teman saya nggak aktif ini. 1, 2, 3 loh, Tuhan pria sejati. Tuhan bilang gua nggak kenal lu. Gua doain orang Tuhan, berapa banyak rebah Tuhan. Gua nggak kenal kamu, pembuat kejahatan. Kita kalau baca perikop ini jangan hanya melihat ini kan ayat buat nabi-nabi palsu Pak. Enggak. Ini peringatan untuk menghadapi nabi palsu. Tuhan bilang dari buahnya kamu kenal mereka. Tapi renungkan, tidak semua nabi palsu, guru palsu, gembala palsu, pendeta palsu itu bisa bernubuat demi nama Yesus. Setan tidak bisa menggunakan nama Yesus. Coba renungkan baik-baik. Ini ayat ini berbicara tentang orang-orang percaya di akhir zaman dapat tertolak dengan sangat keras kalau dia tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripada hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita mulai bertobat ya Bapak Saudara ya. Kalau kita terlalu sibuk pelayanan tapi meninggalkan hubungan intim yang menjadi harta, maka Anda jangan kaget kalau Tuhan bilang, gua nggak kenal lu, who are you? Terus kita bilang, Tuhan, gua lu melayani Tuhan penginjilan 20 tahun, who are you? I don't know you evil doers. Wow. Ya. Kenapa? Karena semua pelayanan kita yang mengalir bersama urapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus mau sehebat apapun banjir dalam kehidupan kita. Ingat, itu cuma titipan. Seringkali kita kegeeran. Itu cuma titipan, nanti dikembalikan. Kenapa Tuhan titipkan urapan dan karunia? Supaya pekerjaan kita dalam mengejar pekerjaan Tuhan di bumi ini efektif dan maksimal. Jangan hanya kejar urapan, jangan hanya kejar karunia hanya demi kepuasan dan keuntungan diri sendiri. Jadi sudah mengerti ya, kumpulkan bagimu harta di surga adalah harta hubungan pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amen. Yang kedua, Anda baca sendiri di 2 Korintus 4 dikatakan begini, harta pelayanan pendamaian. Itu juga Anda bisa kumpulkan selama hidup di dunia ini. Apa maksudnya? Rajin bersaksi dan beritakan Injil. Itu adalah harta yang dapat Anda kumpulkan. Ketemu Tuhan nanti tinggal bilang, Tuhan aku nggak bawa apa-apa, cuma 2 harta ini yang aku punya. Tuhan akan tersenyum dan berkata, mari masuk hambaku yang setia, yang taat dan bertanggung jawab, aku mengasihi. Wow, daripada kita tertunduk malu, nggak pernah ngumpulin harta, imannya pas-pasan, masih untung ketemu Tuhan ya. Saya kok khawatir nggak bisa masuk nanti ya. Yang terakhir, apa nih? Hal yang ketiga, tadi gaya hidup berdoa, kumpulkan harta di surga selama hidup di bumi. Yang ketiga adalah siapkan warisan. Cepat saja,
bisa dicatat. Banyak orang percaya nggak mau mikirin ini. Tuhan sudah beritahu, siapkan warisan yang terbaik buat keluargamu. Ada 4 warisan. Warisan yang pertama, pernikahan yang bahagia. Bapak Ibu sudah menikah, tolong pertahankan pernikahan. Tuhan tidak pernah salah memperjumpakan Anda dengan pasangan. Jangan pernah berpikir ulang untuk rematch, ya, mengulang pernikahan. Itu bukan kehendak Tuhan. Sudah, saya nggak ada waktu untuk berdebat boleh cerai atau nggak boleh cerai. Pokoknya Tuhan membenci perceraian gitu ya. Kalau ada yang kasus yang sudah kedua dan ketiga, saya nggak bisa bahas di momen ini. Nanti kalau mau diskusi boleh. Saya mau garis bawahi adalah warisan pernikahan yang bahagia. Orang tua, ayah dan ibu, tolong terus jaga komitmen kesetiaan, kerukunan dalam rumah tangga, supaya anak Anda bertumbuh dalam gambar diri yang sehat, penuh dengan cinta kasih yang utuh. Anak-anak jangan sampai hidup dalam kutuk dan trauma melihat rumah tangga ayah ibunya tidak baik. Ya, jadi warisan ini penting. Tolong berikan warisan ini. Cintai istrimu, cintai suamimu. Kenali lebih lagi. Ini perintah Tuhan. Ya, namanya juga menikah dengan lawan jenis. Berarti lawan akan sering bermusuhan kan, akan sering bergesekan kan. Kalau sama jenis malah lebih mengerikan ya. Yang kedua warisan adalah wariskan 9 karakter Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Udah, ini paling penting Bapak Saudara. Ya, Galatia 5 ayat 22, 9 buah roh, 9 karakter Kristus. Kalau orang tua, papa dan mama bisa menjadi teladan, menghasilkan dan mempraktekkan 9 karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari, nanti anak-anak kita gak usah tunggu diinjili sama hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja, akan belajar dari kehidupan kita sebagai orang tua. Dia kenal Kristus melalui karakter kita. Amin. Dan banyak orang juga akan berjumpa Tuhan melalui itu. Melihat buah, gak melihat karunia. Karena karunia bisa bikin orang kecewa. Wih, keren banget pendetanya ya. Waduh, kalau khotbah buset, mantep banget. Tapi begitu melihat dalam keluarganya kecewa. Dibalik kita menangkan orang, jangan hanya dengan momen penggunaan karunia dan urapan, tapi dari buah kehidupan yang kita bisa tunjukkan kepada mereka. Yang ketiga, wariskan teladan iman yang teguh. Sesusah apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Biar anakmu lihat, sekalipun papa miskin, sekalipun papa hidupnya pas-pasan, papa terus berjuang dengan iman yang teguh. Kerjanya pun halal, jujur, papa nggak pernah ikut arus dunia. Itu wariskan iman yang teguh, taat dan setia, cinta Tuhan, cinta firman, sampai garis akhir hidup. Wah, anak Anda akan belajar, ini warisan paling penting. Makanya kalau dicek kerajaan Israel Utara, Selatan tuh Anda bisa lihat ya, rajanya jahat, anaknya baik. Lupa ninggalin warisan, anaknya Hizkia jahatnya minta ampun. Papanya Hizkia namanya Raja Ahaz. Bapak Saudara nanti bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 17. Papanya Hizkia ini namanya Raja Ahaz. Itu kejahatannya mengerikan, anak kandung digoreng hidup-hidup. Tapi bisa punya anak kayak Hizkia, misteri Tuhan ya. Nah, Hizkia dikasih PR nih sama Tuhan, siap warisan yang terbaik. Sudah disiapin aja, anaknya masih juga bisa jahat karena keputusan pribadi untuk hidup dalam dosa. Ada kebebasan dalam setiap orang ya. Yang keempat, warisan terakhir adalah siapkan tabungan. Ini banyak orang alergi nih. Siapkan tabungan atau asuransi, dan siapkan juga pekerjaan usaha Anda untuk diberitahu kepada keluarga Anda. Banyak orang nggak mau peduli ini. Nah, sudahlah Pak, apa yang mau ditabung buat hidup aja tiap bulan pas. Nah, justru itu kalau ngepas di minus lebih baik. Kalau bisanya nabung 50.000 nggak apa-apa, kan tabungan masa depan buat anakmu ya, yang disiplin. Nggak boleh diambil oleh atas nama apapun juga, karena itu tabungan. Pemerintah sudah memberi BPJS, banyak yang nggak pakai. Saya sarankan pakai. Kalau Anda punya rezeki lebih, ambillah asuransi. Saya bukan pedagang asuransi ya, jangan salah paham ya. Saya bukan pedagang asuransi, tapi buat saya asuransi penting. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kota hidup habis. Jangan sampai kita meninggal di ranjang sakit, meninggalkan banyak beban bagi keluarga kita tinggal. Masuk akal nggak? Kita sakit, masa dibiarin aja dibawa ke rumah sakit, biaya tidak murah. Duit dari mana? Atas nama kemanusiaan dan atas nama cinta kan kita harus urus butuh duit ya. Jadi ambillah asuransi kalau Anda punya rezeki lebih, kalau enggak ambil BPJS, urus BPJS Anda. Jangan tinggalkan masalah bagi keluarga Anda, tinggalkan asuransi sehingga anak Anda, keluarga Anda yang tinggalkan nanti dapat dana yang dikelola untuk move on kehidupan yang lebih baik. Jangan ditinggalkan beban hutang, beban dosa ditambahkan juga ya, jangan sampai itu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, itulah 3 hal yang penting tentang rencana hari tua Anda yang matang yang harus Anda rencanakan, persiapan dan kerjakan. Kalau Anda tidak mau rencanakan,
Anda tidak mau persiapkan dan kerjakan, lalu apa yang Anda dapat sampaikan kepada pesan pada keluarga Anda? Nggak ada. Saya undang semua bangkit berdiri. Amin. Saya undang juga pemain keyboard untuk ada di tempatnya.